Pada malam itu, kami mengadakan pesta akhir tahun gabungan untuk 3 perusahaan di gedung OTK Company, Golden Gate, OTK Company, dan K Company. Banyak sekali permintaan kontak dari partai oposisi serta para penentang Presiden Park Shin-yang, namun semuanya kami tolak untuk sementara. Mungkin suatu hari nanti akan ada kerjasama, tetapi saat ini kami memilih menjaga jarak. Sebaliknya, tamu tak terduga yang justru kami nantikan akhirnya datang. Chase Southwell hadir untuk memberikan sambutan. Aku datang untuk mengunjungi sekaligus memeriksa cabang Korea, katanya singkat. Dia adalah investor legendaris, sosok yang kehadirannya saja sudah cukup mengguncang suasana. Di akhir tahun yang penuh kejadian ini, kedatangannya terasa seperti hadiah penutup yang sempurna. Beberapa hari kemudian, Kang Jin-ho menerima telepon dari ketua tim Seo Sang-won. Aku sudah memikirkan penawaran yang Anda sebutkan waktu itu, ujar Sang-won. Jadi Anda sudah membuat keputusan, kepala tim Seo Sang-won. Tanya Kang Jin-ho, saya akan mempercayai janji yang Anda buat, CEO. Tapi saya punya satu syarat. Apa itu? Anggota tim saya, bisakah Anda menerima mereka juga? Mereka rekan lama yang sudah bekerja bersama saya. Saya bisa menjamin kemampuan mereka. Tentu saja, jawab Kang Jin-ho tanpa ragu. Dalam hati, ia bergumam, berkat kesalahpahaman wakil ketua Han Chan-yang, mereka justru mendapatkan talenta besar yang tak terduga. Reorganisasi personel pun dimulai untuk menyambut tahun baru. Masalah keamanan dan manajemen fasilitas sudah terselesaikan dengan mengakuisisi X-Job, lapor salah satu bawahan. Tim Finance dan General Affairs juga sudah ditata ulang. Namun kita masih perlu merekrut lebih banyak akuntan pajak dan CPA. Kang Jin-ho bertanya, bagaimana dengan tim legal? Mitchell Lee menjawab, saat ini masih outsourcing, tapi ke depan saya sarankan dibuat internal. Kang Jin-ho menambahkan, untuk tim M dan A, kepala tim Seo Sang-won dan anggotanya dari Ensung Motors Group akan bergabung. Mitchell Lee terlihat terkejut. Itu kabar yang sangat bagus. Kami berencana terus melakukan akuisisi dan merger, baik domestik maupun internasional, lanjutnya. Dengan bergabungnya kepala tim Seo Sang-won, beban kami akhirnya berkurang. Kita juga membutuhkan tim PR, tambah Mitchell Lee lagi. Meski pengakuan global meningkat, persepsi negatif terhadap perusahaan masih lebih dominan. Kritik utama adalah bahwa perusahaan ini didirikan di tax haven dan sering mengguncang pasar finansial domestik maupun internasional. Ya, mereka tidak sepenuhnya salah, kata Kang Jin-ho. Meski belum ada rencana bisnis B2C, tim PR akan sangat penting untuk jangka panjang. Mitchell Lee kemudian bertanya, karena ini tim penting, saya berencana merekrut dari luar. Apakah ada seseorang yang Anda pikirkan? Kang Jin-ho terdiam sejenak. Saya hanya terpikirkan satu orang. Setelah itu, Kang Jin-ho menunjuk Jong Ki-hong sebagai kepala tim PR untuk OTK Company dan K Company karena kemampuan komunikasinya yang kuat serta reputasinya yang baik. Meskipun awalnya terkejut, Ki-hong menerima tugas tersebut dengan penuh semangat. Setelah itu, Kang Jin-ho juga membentuk tim perencana dan koordinasi sebagai pusat pengendali organisasi, lalu meminta Harry memimpin tim tersebut agar mendapatkan pengalaman sekaligus membantu strategi perusahaan. Selanjutnya, Kang Jin-ho bertemu dengan Lee Choi-jin dari X-Job yang akan bertanggung jawab atas keamanan rumah dan perlindungan pribadinya. Meski biasanya menolak tugas pengawal pribadi, Choi-jin memilih mengambil peran ini karena tertarik bekerja bersama mereka. Dengan penunjukan tim PR, kepala perencanaan, dan pengawal pribadi, reorganisasi personel akhirnya selesai. Beberapa hari kemudian, di sebuah kedai kopi pinggir jalan, Kang Jin-ho berdiri di depan mesin kopi otomatis. Ia mengambil cangkirnya sambil menghela napas. Kupikir setelah akhir tahun berlalu, Januari akan lebih tenang, tapi entah kenapa malah makin sibuk. Nanti juga membaik setelah para karyawan baru menyesuaikan diri, jawabnya sendiri pelan. Saat itu, seorang bawahan lewat dan menunduk memberi salam kepada Oh Tae-yu. Selamat pagi, jangan pikirkan kami, silakan istirahat saja, balas Oh Tae-yu santai. Seniornya kemudian berkata kepada Kang Jin-ho, sepertinya kita sudah kewalahan duluan sebelum semuanya stabil. Benar juga, jawab Kang Jin-ho sambil tersenyum tipis. Kapan kamu pergi ke Amerika? Besok, secepat itu. Oh Tae-yu langsung duduk tegak. Ke Amerika, besok kamu berangkat. Aku harus menerima laporan manajemen dari Charles, jelas Kang Jin-ho. Dan aku juga diundang ke pelantikan Ronald. Oh Tae-yu menghela napas. Aku lagi enggak enak badan. Aku tinggal di rumah dan istirahat saja. Kamu pergi sendiri. Kang Jin-ho menggeleng. Enggak bisa. Kenapa? Kang Jin-ho tersenyum tipis. Kalau aku pergi sendirian, aku bakal bosan. Keesokan harinya, Kang Jin-ho terbang ke Amerika. Setibanya di sana, ia langsung menghadiri pertemuan manajemen bersama perusahaan Carlos. Setelah salah satu eksekutif selesai mempresentasikan laporan di mimbar, ia menutup presentasi. Segitu saja untuk laporan manajemen. CEO Carlos, Daryl Sagan, kemudian angkat bicara. Berdasarkan situasi yang baru saja dilaporkan, kami menerima banyak keluhan dari para dealer. Mereka mengeluh pendapatan turun drastis akibat penurunan volume penjualan dan menuntut kenaikan insentif.
Beberapa dealer bahkan mengancam akan memboikot penjualan jika permintaan mereka ditolak. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, akhirnya meledak juga. Alasan nyata, dan titik lemah yang memungkinkan mereka mengakuisisi Chrysler. Ia sebelumnya telah memerintahkan tim untuk mengabaikan perusahaan penjualan sementara dan fokus pada peningkatan kualitas serta pengembangan mobil baru. Namun ternyata, protes justru datang dari dealer yang menangani distribusi dan pembagian pendapatan penjualan. Perusahaan mitra, pekerja pabrik, dan dealer. Bagi dealer yang pendapatannya bergantung langsung pada volume penjualan, kemarahan mereka memang wajar. Oh Tayu angkat bicara, kalau dealer nggak menjual mobil kita, bukannya mereka juga rugi. Kekuatan dealer ada pada jaringan penjualan mereka, jawab Kang Jinho tenang. Mereka bisa saja menandatangani kontrak dengan pabrik lain dan menjual mobil kompetitor. Kalau begitu menaikkan insentif bagus dong. Penjualan bisa naik, tapi kalau volume penjualan tidak ikut naik, kerugian justru semakin besar. Kalau begitu jangan dilakukan. Jika dealer benar-benar memboikot, kita mungkin harus menghentikan sebagian operasi pabrik. Oh Tayu mengernyit. Terus apa? Haruskah kita selalu mengalah pada dealer? Hanya ada satu pengecualian, Sola, jawab Kang Jinho. Karena mereka perusahaan baru, mereka menggunakan sistem penjualan online tanpa dealer. Ditambah lagi, mereka tidak tertandingi di pasar EV, jadi konsumen datang sendiri. Oh, tapi kenapa penjualan kita turun sejak awal? Karena mobil perusahaan lain, lebih bagus. Ruangan langsung hening. Kang Jinho kemudian bertanya, berapa dana cadangan kita sekarang? CFO Charles menjawab, setelah menghabiskan 15 miliar dolar untuk M&A dan pembangunan pabrik, kita masih memiliki sekitar 10 miliar dolar. COO Ryan Gates menambahkan, bagaimana kalau kita merilis facelift dan memperkuat promosi? Itu mungkin memadamkan api sementara, kata Kang Jinho, tapi tidak memperbaiki akar masalah. Dalam hati ia kembali berpikir, karena terlambat berinvestasi, rangka dan mesin sudah tertinggal. Mengubah desain dan material interior saja sudah mencapai batas. Pembangunan pabrik Roosevelt tidak bisa diperlambat. Setelah selesai, kapasitas produksi akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jika mobil tidak laku, pabrik itu hanya akan menjadi lubang uang. Dan jika mereka menunjukkan tanda mundur sekarang, para pemilih Roosevelt dan Ronald tidak akan tinggal diam. Peningkatan lapangan kerja manufaktur adalah janji utama Ronald, alasan utama ia terpilih. Karena sudah sejauh ini, hanya ada satu pilihan. Kang Jinho berdiri. Kalian semua berpikir dengan cara yang salah, katanya tegas. Coba pikirkan terbalik. Carlos yang mengakuisisi Chrysler. Kalian adalah eksekutif Carlos. Chrysler adalah merek yang akan segera hilang, yang harus kalian buat adalah mobil Carlos. Salah satu eksekutif ragu. Masalahnya, apakah kita bisa bertahan sampai saat itu? Jika hubungan dengan dealer memburuk, penjualan masa depan bisa terdampak. Kang Jinho menggebrak meja. Tidak peduli sekeras apa dealer menekan, tetap ada batas realistis. Semua terdiam. Aku berinvestasi pada Carlos karena mimpi kalian, mimpi untuk menghancurkan batas realitas. Daripada perlahan mati sambil diseret dealer, aku akan percaya pada teknologi Carlos. Ia menatap semua orang satu persatu. Jika kekurangan dana, katakan saja. Entah aku harus menjual perusahaan lain atau melakukan IPO, aku akan menyiapkan dana. Jangan takut pada konflik dengan dealer. Jika kalian membuat mobil yang melampaui batas, konsumen akan datang sendiri. Beberapa saat kemudian, di luar gedung, Kang Jinho dan Oh Tayu membahas pelantikan Presiden Ronald serta telepon mendadak dari CEO Golden Gate yang meminta mereka membatalkan tiket pesawat, sehingga mereka naik jet pribadi. Dalam perjalanan, CEO Carlos kagum dengan kesempatan menghadiri pelantikan Presiden AS dan mengenang pengalaman bisnis sebelumnya, sambil menyoroti pentingnya stabilitas dukungan publik bagi kelancaran bisnis mereka. Percakapan kemudian beralih ke strategi bisnis mobil self-driving dan mobil listrik. Kang Jinho menyadari Jaros, sistem operasi kendaraan mereka, lebih cocok untuk mobil listrik, sehingga mempertimbangkan opsi akuisisi atau kerjasama dengan produsen baterai untuk bersaing dengan Tesla dan memanfaatkan peluang pasar. Keesokan harinya, di area parkiran wisatawan Capitol Hill, Oh Tayu dan Kang Jinho sudah tiba lebih awal. Oh Tayu menatap ke arah 3 orang yang berdiri di samping, matanya berbinar. Bukankah itu Perdana Menteri negara kita? Oh, aku juga tahu orang yang di sampingnya, ucapnya sambil menunjuk. Kang Jinho menoleh sekilas, lalu menegur. Jangan noleh kemana-mana, kamu bikin aku enggak fokus. Oh, kenapa? Suruh gini masa enggak boleh lihat-lihat? Oh Tayu tersenyum jahil. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, jujur, aku juga merasa ini menarik. Tak lama kemudian, Oh Tayu menunjuk lagi. Dia ini juga datang. Kayaknya dia cukup senang. Kang Jinho menatapnya datar. Aku rasa itu cuma di permukaan. Saat itu, Diana Underwood, kandidat presiden yang gagal, bersama timnya berjalan menuju mereka. Oh, kayaknya dia jalan ke arah kita, kata Oh Tayu setengah berbisik. Diana menghampiri mereka dengan senyum tenang dan elegan. Senang bertemu dengan Anda, saya Diana Underwood. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, elegansinya benar-benar luar biasa.
Wajar saja kalau dia hampir jadi presiden AS, dan kami berhasil merebut kemenangan dari orang seperti ini. Kang Jin Ho menundukkan kepala sopan. Senang bertemu dengan Anda, saya Kang Jin Ho. Ia melirik sekilas, menganalisis. Dalam hati ia berpikir, saat dia unggul dalam survei, dia mungkin merasa tidak perlu menimbulkan rumor dengan bertemu perusahaan yang reputasinya buruk. Diana menatapnya, tersenyum ramah. Padahal ada beberapa kesempatan lain untuk bertemu, tapi baru sekarang kita akhirnya bertatap muka. Kang Jin Ho membalas, tenang dan formal. Saya dengar jadwal Anda memang padat, jadi hal itu tidak terhindarkan. Meski terlambat, saya merasa terhormat bisa bertemu. Diana melangkah masuk sambil menambahkan, setidaknya sedikit menjawab rasa penasaran saya. Akan lebih baik kalau kita bertemu lebih awal. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam lagi, kalau kami bertemu lebih cepat, akankah Diana yang berdiri sebagai tokoh utama pelantikan hari ini? Yah, menyesali masa lalu tak ada gunanya. Beberapa saat kemudian, Ronald keluar dan berdiri di atas podium luar gedung. Kerumunan yang memenuhi area pelantikan langsung hening. Dengan suara tegas, Ronald mengangkat tangan dan berkata, dengan sungguh-sungguh saya bersumpah bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga, melindungi, dan membela konstitusi Amerika Serikat. Semoga Tuhan menolong saya. Sorak-sorai langsung menggema. Ronald melanjutkan pidato pelantikannya dengan gaya khasnya, gerakan besar, nada suara keras, dan kata-kata yang penuh tekanan. Kang Jin Ho menilai pidato pelantikan Presiden Ronald lebih keras dari perkiraannya dan menekankan kebijakan America First, yang akan menekan negara seperti Korea, China, dan Jepang. Meski dunia ekonomi membenci ketidakpastian, Kang Jin Ho menyadari bahwa dia ikut membentuk arus perubahan tersebut. Dalam pertemuan privat, Kang Jin Ho memuji pidato Ronald secara diplomatis dan membahas rencana membangun pabrik di AS untuk memenuhi kebijakan baru. Ia sadar dukungan presiden bersifat pragmatis dan bisa hilang kapan saja, sehingga harus terus membuktikan nilai dirinya agar bisnis dan teknologi CHAROS tetap aman. Malam harinya, Kang Jin Ho dan Oh Tayu sudah berada di sebuah hotel mewah. Oh Tayu merebahkan diri di sofa, menghela napas panjang. Hah, akhirnya bisa bernapas juga, katanya lega. Kang Jin Ho menepuk pundaknya. Kerja bagus, kamu sudah mengantar Daryl dengan aman. Oh Tayu tersenyum. Daryl bilang ucapanmu tentang menyelesaikan mobil yang ingin dia buat terus terngiang di kepalanya. Dia juga minta aku menyampaikan terima kasih untuk jet pribadi Goldman. Tiba-tiba, telepon di ruangan itu berdering. Kang Jin Ho menatap layar, lalu mengangkatnya. Siapa yang menelepon? Tanyanya. Di telepon terdengar suara serius. Ada tamu yang baru datang. Siapa tamunya? Tanya Kang Jin Ho, sedikit waspada. Seseorang tamu VIP dengan level yang setara. Identitasnya dijamin langsung oleh manajer umum hotel. Katanya Anda akan tahu kalau saya menyebut L6. Kang Jin Ho mengangguk. L6, suruh naik dulu saja. Oh Tayu menatapnya, sedikit bingung. L6, bukannya cuma kita yang untung dari itu. Jangan-jangan dia datang buat ngamuk. Kang Jin Ho menenangkan. Ya, tapi hotel sudah menjaminnya. Kalau tamu begini, seharusnya aku bawa kepala keamanan seperti yang disarankan. Tepat saat itu, terdengar ketukan di pintu. Oh, dia sudah sampai, kata Oh Tayu. Kang Jin Ho melangkah ke pintu, mulai mengintip. Oh, kenapa ceonya malah terlihat berantakan begini? Gumam Oh Tayu. Pintu dibuka. Seorang berdiri dengan tenang. Senang bertemu Anda. Saya Im Jin Yong. Oh Tayu terkejut, matanya melebar. Bukannya ini orang yang bikin L6 itu? Kenapa orang selevel dia, yang biasanya cuma terlihat di TV, bisa datang ke sini? Im Jin Yong tersenyum tipis. Apa begitu? Saya sebenarnya jarang tampil di TV. Oh, ayolah, Anda bilang apa? Serga Oh Tayu, Anda sering muncul di berita karena kasus penghindaran wajib militer, isu perebutan kendali manajemen, dan macam-macam lainnya. Kang Jin Ho tersenyum tipis, cepat menenangkan suasana. Saya minta maaf atas ucapan dia, katanya. Oh Tayu, tegur suara lain di ruangan itu. Hei, jangan ngomong begitu di depan orangnya. Im Jin Yong tertawa kecil. Baru kali ini ada yang mengatakannya langsung di depan wajah saya. Tidak apa-apa, komentar di internet jauh lebih tajam. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam, ternyata wakil ketua Seosung Elektronik juga membaca komentar-komentar di internet. Im Jin Yong menatap keduanya serius. Terima kasih sudah menerima kunjungan mendadak saya. Daripada mengirim pesan atau menelepon dan menimbulkan perhatian publik, saya ingin bertemu langsung dan berbicara. Pertanyaannya mungkin mendadak, tapi, apakah Anda tertarik berinvestasi di Seosung SB? Kang Jin Ho terkejut dalam hati. Produsen baterai kendaraan listrik terbesar kelima di dunia, Seosung SB. Kang Jin Ho berkata dengan tenang. Saya harus mendengar detailnya. Silakan masuk. Kita bicara lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, mereka sudah duduk di ruang privat. Im Jin Yong meletakkan 2 bungkus minuman di atas meja. Saya dengar kalian suka kopi, katanya sambil tersenyum tipis. Oh Tayu langsung menjawab cepat. Sebenarnya, saya terlalu suka. Im Jin Yong tertawa kecil. Yang satu kopi, yang satunya lagi hot cola tea. Kang Jin Ho dan Oh Tayu mengangguk sambil berterima kasih.
Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam, dia bahkan tahu preferensi kami. Sampai mereknya pun tepat, merinding. Im Jin Yong bersandar santai. Benar-benar pertemuan yang unik, katanya. Saat krisis L6 dulu, saya menerima laporan tentang seseorang yang berinvestasi melalui put option. Ternyata itu OTK Company. Oh, benar, kata Oh Tayu. Kalau waktu itu produksinya tidak dihentikan, kami pasti dalam masalah besar. Im Jin Yong menghela napas pelan. Hanya membayangkannya saja sudah membuat pusing. Kalau sedikit saja salah langkah, bisnis smartphone kami mungkin sudah gulung tikar. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam, awal hubungan kami memang dari situ. Wajar topik ini muncul, tapi tetap canggung. Namun Im Jin Yong melanjutkan dengan nada ringan. Bagaimanapun, menurut saya keputusan itu pada akhirnya menguntungkan kedua pihak. Oh Tayu tersenyum. Benar, setelah itu Samsung Electronics merilis L7 dan langsung meledak di pasaran. Im Jin Yong menatap mereka. Kalian tahu tidak, kita punya satu kaitan lain. Kang Jin Ho menjawab, saya dengar Anda lulusan Universitas Korea, jurusan Sejarah Barat. Oh, kamu tahu juga. Soalnya Anda menyumbangkan beasiswa besar setiap tahun. Di kalangan mahasiswa, Anda bahkan dijuluki senior konglomerat. Oh Tayu ikut menyahut, kakak saya juga lulusan Universitas Korea. Im Jin Yong mengangguk. Ya, saya tahu. Oh Yunju, manajer cabang dari jurusan ekonomi. Oh Tayu terkejut. Tunggu, berarti Anda senior kami. Saya adiknya, jadi saya dan Kang Jin Ho junior Anda. Im Jin Yong tersenyum. Sepertinya masuk akal, junior. Kalau begitu, panggil aku senior. Oh Tayu tertawa kecil. Di Korea hubungan darah, daerah, dan alma mater itu penting. Setidaknya kita punya satu koneksi. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam, mungkin tanpa maksud khusus, tapi berkat Oh Tayu, jarak kami langsung menyempit. Atau memang sengaja, Kang Jin Ho lalu berkata, ngomong-ngomong, senior, tadi Anda menyebut soal investasi. Sebenarnya untuk apa Anda menemui kami? Im Jin Yong terdiam sesaat sebelum menjawab. Hari ini aku datang, untuk meminta bantuan dari junior-juniorku. Kang Jin Ho terkejut dalam hati. Wakil Ketua Samsung Group, konglomerat nomor 1, meminta bantuan dari kami. Oh Tayu langsung bertanya, bantuan seperti apa? Im Jin Yong menarik napas panjang. Sebelum aku menjelaskan, ada hal penting yang harus kalian tahu. Ketua Im Il-won, ayahku, tidak akan bertahan lama. Kondisinya kritis, mungkin hanya sekitar 2 minggu lagi. Ruangan mendadak sunyi, aku bahkan tidak tahu harus mengatakan apa, lanjutnya pelan. Aku sudah menyiapkan diri sejak lama, jadi aku baik-baik saja. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam, sudah kuduga dari berita, tapi tetap mengejutkan. Kaya atau berkuasa, kematian tetap sama. Kematian, pikirnya. Kang Jin Ho akhirnya bertanya, tidak masalah Anda mengatakan hal sepenting itu kepada kami. Im Jin Yong tersenyum tipis. Semua orang juga akan tahu sebentar lagi. Setelah beliau pergi, akan muncul banyak masalah. Bahkan di keluarga biasa pun, kepergian ayah bisa memicu konflik, apalagi keluarga konglomerat. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam, Ketua Im Il-won, orang terkaya Korea selama bertahun-tahun. Masalah? Tanya Kang Jin Ho, maksud Anda perebutan manajemen perusahaan? Jangan bilang Samsung Electronics. Im Jin Yong menggeleng cepat. Manajemen Samsung Electronics aman. Masalahnya, di Samsung SB. Oh Tayu langsung menegakkan tubuh. Samsung SB, perusahaan baterai itu, pemasok baterai L6 yang meledak. Ah, iya, kata Kang Jin Ho pelan. Perusahaan dengan teknologi dan sistem produksi massal terbaik di dunia di bidang baterai lithium-ion. Produknya digunakan di berbagai perangkat elektronik Samsung. Teknologi baterai skala besar mereka juga kelas dunia. Bahkan mobil yang kami beli waktu itu memakai baterai mereka. Oh, tapi aman kan? Tanya Oh Tayu cepat. Im Jin Yong tersenyum tipis. Tenang saja, kendarai dengan nyaman, junior. Jin Yong kembali membuka pembicaraan. Kembali ke pokok pembahasan, adik laki-lakiku dan ibuku sedang mengincar hak manajemen atas Samsung SB. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam, perebutan manajemen di keluarga konglomerat bukan hal baru. Begitu ya, jawab Kang Jin Ho pelan. Namun di dalam pikirannya muncul pertanyaan lain. Kenapa dia menyeretku ke urusan keluarga seperti ini? Jin Yong melanjutkan, dan, di belakang mereka ada Ensung Motors. Oh Tayu langsung bersandar dengan ekspresi kesal. Lagi-lagi Ensung Motors, kenapa mereka selalu muncul di setiap masalah? Kang Jin Ho mengingat sesuatu. Putra kedua, Im Seung Yong, aku pernah dengar rumor bahwa ibunya memang lebih menyayangi anak bungsu. Tapi aku tidak menyangka situasinya sudah sejauh ini. Lalu apa hubungan ibumu dengan Ensung Motors? Tanya Kang Jin Ho. Jin Yong menjawab tanpa ragu. Adik perempuan ibuku, Eon Seojin, adalah nyonya rumah Ensung Motors Group. Dengan kata lain, bibiku. Oh, gumam Oh Tayu. Jadi saudari dari ibumu, wakil ketua Samsung Electronics, adalah istri ketua Ensung Motors. Hubungan keluarga tingkat atas. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam, dengan kekuatan media konglomerat, hubungan keluarga seperti ini bisa berbahaya. Kang Jin Ho langsung masuk ke inti.
Bagaimana struktur kepemilikan saham Seosung SB? Jin Yong menjawab, ibuku punya 5,8%, adikku 4,7%, aku hanya 0,8%. Oh Tayu langsung terkejut, senior cuma segitu. Jin Yong mengangguk. Selain itu, Seosung Electronics memiliki 15,9%. Kalau begitu bukankah sebenarnya tidak ada masalah? Tanya Kang Jin Ho. Jin Yong menghela napas. Akan jadi masalah besar, kalau pemegang saham terbesar berpihak pada adikku. Siapa? Tanya Oh Tayu. Kang Jin Ho langsung menebak. National Pension Service. Jin Yong mengangguk. Aset mereka sekarang lebih dari 600 triliun won. Mereka berinvestasi di saham domestik dan luar negeri, properti, obligasi, hampir semua. Mereka memiliki lebih dari 5% saham di banyak perusahaan besar. Dalam setahun terakhir kepemilikan mereka meningkat sangat cepat. Sekarang mereka memegang 16,1% saham Seosung SB. Itu besar sekali, kata Kang Jin Ho. Biasanya mereka tidak memegang lebih dari 5%. Oh Tayu mengangkat tangan sedikit. Maaf, aku masih belum paham. Kenapa National Pension Service pasti akan memihak adik senior? Dan walaupun dia jadi CEO, bukankah itu hanya konflik keluarga? Kenapa langsung dikaitkan dengan Ensung Motors? Jin Yong menjawab dengan tenang. Karena hubungan itu memang akan dibentuk. Adikku dijadwalkan menikah dengan sepupu Han Cha Yang dari keluarga Ensung Motors. Ruangan kembali hening. Jika dia menjadi CEO, lanjutnya, dia akan menjual 6,3% saham Treasury Seosung SB kepada Ensung Motors Group. Kang Jin Ho langsung memahami arah permainan. Jadi mereka ingin masuk lewat akuisisi saham. Benar, Jin Yong melanjutkan, dan mengenai National Pension Service, Presiden Park Shin-yong baru saja mendorong penerapan Stewardship Code. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam, Presiden Park Shin-yong, jadi ini bukan sekadar konflik keluarga. Oh, maksudnya, tanya Oh Tayu. Kang Jin Ho menjelaskan, artinya mereka tidak lagi bersikap netral. Mereka mulai aktif menyuarakan pendapat dan mempengaruhi manajemen perusahaan. Dalam pikirannya, Kang Jin Ho menyusun potongan puzzle. Presiden Park dikenal dekat dengan Ensung Motors. Dari sudut pandang publik, kebijakan itu terlihat benar, tapi di baliknya jelas ada kepentingan politik. Setelah Ketua Im Il-won, ikon sejarah ekonomi Korea, meninggal, semua ini mungkin sudah disiapkan untuk menelan Seosung SB. Ia menatap Jin Yong. Jadi, Ensung Motors memilih akuisisi, bukan kerjasama. Jin Yong mengangguk pelan. Dan karena itu, aku datang ke kalian. Oh Tayu menatap serius. Senior ingin kami menjadi kesatria putih. Ya, jawab Jin Yong. Kalian membeli 6,3% saham Treasury Seosung SB, sebelum Ensung Motors mendapatkannya. Kang Jin Ho langsung menggeleng sedikit. Itu saja tidak cukup. Jin Yong tersenyum tipis. Aku tahu, karena itu aku juga ingin kalian membeli saham di pasar terbuka. Dalam hati, Kang Jin Ho mulai menghitung cepat. Minimal, sekitar 3,6% lagi. Jin Yong melanjutkan, kapitalisasi pasar Seosung SB sekitar 20 triliun won. Ini bukan transaksi kecil. Ruangan kembali sunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan dimulai, Kang Jin Ho benar-benar menyadari skala permainan yang sedang mereka masuki. Kang Jin Ho akhirnya berdiri. Senior, kenapa Anda meminta ini kepada kami? Jin Yong menatapnya lurus. Karena aku membutuhkan sekutu, yang tidak akan mengkhianatiku. Ruangan menjadi hening sejenak. Jin Yong melanjutkan, bagaimana kalau mulai sekarang, Samsung Group dan OTK Company bekerja sama? Dalam hati, Kang Jin Ho terdiam. Kata kerjasama, tiba-tiba, bayangan familiar muncul lagi dalam penglihatannya. Seekor elang berwarna emas melintas di langit masa depan, simbol yang selalu muncul setiap kali ia berada di titik perubahan besar. Dan di bawah bayangan itu, sebuah tulisan perlahan terbentuk. Karos, menggunakan baterai Samsung SB. Mata Kang Jin Ho sedikit menyipit. Mobil Karos, memakai baterai Samsung SB. Untuk sesaat, semua potongan puzzle terasa mulai saling terhubung. Saat itu, Jin Yong menatap Kang Jin Ho yang tiba-tiba terdiam. Apakah kau tidak apa-apa? Oh Tayu menjawab lebih dulu sambil tersenyum ringan. Dia memang sering melamun kalau sedang tenggelam dalam pikiran. Kang Jin Ho akhirnya mengangkat kepala. Tadi, Anda sedang membicarakan pasokan baterai, bukan? Jin Yong menggeleng pelan. Bukan hanya baterai. Aku bicara soal seluruh industri otomotif, termasuk baterai. Saat ini Samsung Electronics sedang bersiap untuk produksi massal up otomotif. Oh Tayu terkejut. Serius? Bukankah sebelumnya kalian cuma memodifikasi up smartphone? Tentu saja, tapi perbedaan antara smartphone dan mobil jauh lebih kompleks, jawab Jin Yong tenang. Oh, aku dengar performa Exalus 8 kali lipat dibanding Dragon 5.4. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam. Dia cukup tajam dalam hal-hal seperti ini. Up performa tinggi adalah kunci untuk mewujudkan sistem mengemudi otonom CHAROS. Jika hanya soal pasokan baterai, kami masih bisa mencari vendor lain. Tapi bermitra dengan Seosung Group berarti keuntungan menyeluruh, dari up, elektronik kendaraan, hingga baterai. Negosiasi kecil bisa ditekan drastis.
Apalagi mereka baru saja mengakuisisi Harman, berkat langkah itu, kami juga mendapat keuntungan besar tahun lalu. Kang Jinho kembali fokus. Apakah kalian pernah mempertimbangkan pertukaran saham treasury ke afiliasi grup lain? Jin Yong menggeleng. Tidak ada jaminan mereka tidak akan mengkhianati kami. Kalau begitu, Anda percaya pada kami? Jin Yong tersenyum tipis. Jujur saja, tidak. Investor bisa pergi kapan saja demi keuntungan. Ia berhenti sejenak. Namun, kalian sedang bermusuhan dengan Ensung Motors. Itulah yang kupercayai. Oh Tayu tertawa kecil. Sepertinya Anda benar-benar mengenal kami. Jin Yong lalu bertanya langsung. Maaf kalau terburu-buru, tapi kapan kami bisa mendapat jawaban? Dalam hati, Kang Jin Ho terdiam. Begitulah, seperti yang kulihat dalam bayangan masa depan tadi malam. Jawabannya sebenarnya sudah jelas. Ia berdiri dan mengulurkan tangan. Aku senang bisa membantu, senior. Jin Yong menjabat tangannya dengan kuat. Aku menantikan kerjasama kita, junior. Beberapa saat kemudian, Jin Yong masuk ke mobilnya untuk kembali. Di dalam mobil, Kepala Divisi Strategi Masa Depan bertanya. Setelah bertemu langsung, bagaimana menurut Anda? Jin Yong memandang keluar jendela. Belum bisa kupastikan, tapi melihat ekspresi Anda, sepertinya berjalan lancar. Benar, Kepala Divisi itu melanjutkan, masih terlalu cepat untuk bersantai. Sekalipun CEO Kang Jin Ho membeli saham sebanyak mungkin, putra kedua Im Seung Yong bisa saja mengamankan lebih banyak saham pendukung. Jin Yong menarik napas panjang. Andai ibu atau Seung Yong mau berhenti sekarang sekalipun. Kepala Divisi berkata pelan, uang dan kekuasaan itu seperti piala beracun. Ketua sudah melewati semuanya. Jin Yong menutup mata sejenak. Kukira mereka akan puas hanya dengan pabrik dan industri berat. Beri seseorang satu hal, dia akan menginginkan dua. Itulah sifat manusia. Anda harus meneguhkan tekad. Jin Yong membuka mata dan berkata singkat. Aku tahu. Sementara itu, di sisi lain, di hotel, Oh Tayu bersandar di sofa sambil menatap Kang Jin Ho. Tapi, apa benar tidak masalah bekerja sama dengan konglomerat? Bukannya kamu benci mereka? Kang Jin Ho mengangkat alis. Hah, aku tidak benar-benar membenci mereka. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sistem konglomerat punya kelebihan dan kekurangan. Aku memang tidak suka ketika mereka mencoba menguasai segalanya, tapi bukan berarti aku ingin membongkar sistem atau merombak ekonomi. Oh Tayu mengangguk pelan. Kalau begitu, untuk raksasa seperti Ensung Motors, Seosung SB memang pasangan ideal. Kalau kita menghalangi mereka, dampaknya bakal besar, kan? Pasti, jawab Kang Jin Ho tanpa ragu. Hanya segelintir perusahaan di dunia yang punya teknologi dan kapasitas produksi seperti Seosung SB. Saat itu, ponsel di tangan Kang Jin Ho tiba-tiba berdering. Ia melihat layar sebentar, lalu mengangkatnya. Halo, suara di seberang terdengar santai. Aku nonton pelantikan tadi, Jin Ho. Wajahmu bahkan sempat muncul di layar. Lucunya, berita-berita besar sama sekali tidak menyebut namamu. Bahkan jadwal kepulanganmu pun tidak ada di press. Kang Jin Ho tersenyum tipis. Aku lebih suka tetap berada di balik layar. Pasti ada yang sedang bermain. Ia lalu bertanya, ngomong-ngomong, senior menelepon karena ada urusan penting. Bukannya kamu yang biasanya punya urusan? Kang Jin Ho langsung berkata, segera beli saham Seosung SB. Tapi lakukan secara diam-diam. Ia menambahkan dengan nada serius. Gunakan broker luar negeri. Jangan pakai akun Golden Gate. Di seberang sana terdengar jeda singkat. Baiklah, untuk sekarang aku lakukan. Tapi sebenarnya ada apa? Nanti akan kujelaskan setelah aku kembali. Keesokan harinya, di ruang rapat, Elia membuka pembicaraan sambil menatap Kang Jin Ho. Kenapa kamu mengumpulkan kami? Apa pertemuan dengan Ronald berjalan baik? Kang Jin Ho menggeleng pelan. Justru masalahnya dimulai setelah pelantikan. Semua orang langsung fokus padanya. Im Jin Yong, wakil ketua Seosung Electronics, datang menemuiku. Ruangan menjadi hening. Setelah Kang Jin Ho menjelaskan situasinya secara garis besar, salah satu seniornya bersandar di kursi dan berkata, jadi, itu alasanmu menyuruh kami membeli saham Seosung SB. Oh Yun Jo yang sedang menatap layar laptop ikut berbicara. Perusahaan baterai memang banyak, tapi Seosung Electronics punya teknologi perangkat keras yang sangat kuat. Mitra seperti ini jarang ditemukan. Ia mengangkat pandangannya. Aku memang selalu penasaran soal ini, tapi apakah cuma itu alasannya? Kang Jin Ho menatap semua orang satu persatu. Kita tidak bisa membiarkan Seosung SB jatuh ke tangan Ensung Motors. Ia lalu bertanya, berapa kepemilikan Golden Gate sekarang? Oh Yun Jo langsung menjawab setelah melihat data. Langsung kita pegang 1,8%. Dengan afiliasi total 2,2%. Sebagai catatan, saham beredar Seosung SB di pasar hanya sekitar 20%. Kang Jin Ho mengangguk. Berarti kita harus menyapu sebanyak mungkin. Tapi mustahil bagi satu pihak untuk menguasai mayoritas. Oh Hyun Ju menimpali. Kuncinya bukan mayoritas saham, tapi siapa yang memenangkan suara pemegang saham. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam. Jika bicara baterai kecil, pihak Im Jin Yong lebih unggul. Namun untuk baterai skala besar, Im Seung Yong memiliki posisi lebih kuat.
Seorang senior lain berbicara dengan nada serius. Pemerintah jelas akan mendukung aliansi Im Seung-yong dan Ensung Motors. Dua konglomerat besar bekerja sama mengembangkan mobil masa depan. Tidak ada alasan bagi National Pension Service untuk menolak. Oh Hyun-ju bertanya, ada rencana konkret? Kang Jin-ho menjawab pelan. Aku belum punya rencana lengkap, tapi dalam perjalanan ke sini, aku mendapatkan ide. Elia ikut menambahkan, seperti yang kita tahu, kalau kita membeli lebih dari 5%, kita wajib melakukan pengungkapan publik. Jadi kita harus menambah kepemilikan di pasar terbuka sambil tetap di bawah ambang itu. Oh Hyun-jo berkata tegas. Aku setuju. Kalau kita ingin kerjasama strategis, akan lebih baik jika kita memegang lebih dari 10% termasuk saham Treasury SB 6,3%. Kita harus bergerak cepat. Kang Jin-ho mengangguk. Baik, aku juga akan menyampaikan ini ke Charles. Ia lalu menoleh ke arah Harry. Untuk pembelian saham beredar, aku serahkan padamu. Harry tersenyum tipis. Aku akan membagi akun dan membeli lewat beberapa broker. Harga pasti akan berfluktuasi, tapi mereka tidak akan bisa memastikan siapa pembelinya. Ruangan kembali hening. Permainan besar akhirnya dimulai. Sementara itu, seorang pria tua terbaring lemah di rumah sakit dengan detak jantung yang semakin tidak stabil. Anak dan dokter berusaha menolong, namun akhirnya sang ayah meninggal dunia setelah sempat mendengar permintaan maaf anaknya terkait keputusan bisnis dan keluarga. Kabar kematian Ketua Im Il-won segera menyebar, membuat berbagai pihak termasuk Presiden Park Si-yoon dan Ketua Han Min mengambil langkah penghormatan dan menyesuaikan agenda mereka. Keesokan harinya, Kang Jin-ho berbicara dengan Jin Yong tentang dampak penjualan saham Treasury dan kemungkinan tekanan dari pemerintah, media, serta pemegang saham. Kang menilai strategi yang ada masih belum cukup kuat dan menyarankan langkah yang lebih strategis untuk meraih kemenangan, berjanji akan menyusun rencana detail setelah pemakaman ayah Jin Yong selesai. Senior Sang-yeop menyarankan agar mereka menghadiri pemakaman atau setidaknya mengirim uang duka. Kang Jin-ho menjelaskan bahwa secara sosial biasanya 50.000 won diberikan jika tidak dekat, dan lebih dari 100.000 won jika dekat. Oh Tayu memilih memberi 50.000 won karena merasa tidak punya hubungan dekat, tetapi Sang-yeop mengusulkan jumlah besar, bahkan 10 juta won, demi menjaga citra publik Kang Jin-ho sebagai CEO agar tidak terlihat pelit jika kabar jumlah kecil bocor. Saat mereka masih berdiskusi, Oh Tayu menerima telepon dari kakaknya yang memberitahu bahwa keluarga almarhum tidak menerima uang duka karena tidak kekurangan dana. Selain itu, hanya tamu yang namanya ada dalam daftar reservasi yang diizinkan masuk ke pemakaman, sehingga mereka diminta memastikan terlebih dahulu apakah mereka termasuk. Keesokan harinya, di lokasi pemakaman, Kang Jin-ho dan Oh Tayu tiba di depan gedung duka. Ayo masuk, kata Kang Jin-ho sambil melangkah lebih dulu. Hei, jangan dorong. Kau saja yang masuk duluan, balas Oh Tayu setengah bercanda. Begitu memasuki area resepsionis, seorang petugas menyapa mereka. Selamat malam, boleh saya tahu namanya? Kang Jin-ho menjawab dengan tenang. OTKA Company. Tolong sampaikan bahwa CEO Kang Jin-ho dan COO Oh Tayu telah tiba. Petugas itu segera mengecek daftar, lalu mengangguk. Ah, maaf, nama Anda sudah terdaftar. Silakan masuk langsung. Mereka berjalan ke dalam. Kang Jin-ho mendekati tuan rumah, lalu menundukkan kepala dengan sopan. Maaf kami terlambat. Tidak apa-apa, terima kasih sudah datang, jawab tuan rumah dengan suara pelan. Kang Jin-ho berkata, Anda pasti sangat berduka. Saya memang belum pernah bertemu langsung dengan beliau, tetapi saya sangat menghormatinya. Seorang wanita muda di sampingnya, Im Sumi, putri dari presiden yang telah wafat, tersenyum tipis. Ayah saya selalu mengatakan ingin bertemu Anda setiap kali nama OTKA Company disebut. Beliau berkata akan menemui Anda setelah keluar dari rumah sakit dalam kondisi sehat. Terima kasih sudah datang meski dalam keadaan seperti ini. Beberapa saat kemudian, mereka duduk di meja makan yang disediakan untuk para pelayat. Oh Tayu berbisik, pemakaman keluarga konglomerat ternyata lebih sederhana dari yang aku bayangkan. Kang Jin-ho mengangguk sambil mengambil sumpit. Terlalu mewah justru terasa janggal. Oh Tayu menatap sekeliling sebelum berbisik lagi. Menurutmu, Ketua Im Il-won sudah tahu keluarganya akan seperti ini setelah kepergiannya? Pasti, jawab Kang Jin-ho pelan. Beliau juga pernah mengalami situasi yang sama. Oh Tayu tersenyum kecil. Syukurlah kita tidak datang tanpa makan. Aku ambil satu mangkuk lagi. Aku juga, jawab Kang Jin-ho. Tiba-tiba seorang pria muda mendekat. Bolehkah saya duduk di sini sebentar? Dia adalah Im Seung-yong, putra kedua Seosung Group sekaligus Presiden Seosung Engineering dan Heavy Industries. Silakan, kata Kang Jin-ho. Im Seung-yong duduk, lalu berkata, sekali lagi terima kasih sudah datang. Ayah saya pasti senang. Saya juga merasa demikian. Anda pasti sangat terpukul, jawab Kang Jin-ho. Im Seung-yong mengangguk ringan. Kini setelah ketua wafat, Seosung Group kemungkinan akan dijalankan oleh wakil ketua Im Jin-yong. Karena itu saya juga berniat turun tangan, agar beban grup dan kakak saya berkurang. Dalam hati, Kang Jin-ho mengamati.
Dedikasi terhadap grup, ambisi yang diperlihatkan secukupnya. Alasan sederhana namun kokoh, cukup untuk memperkuat klaim kepemilikannya di Seosung SB. Apakah itu kecemasan atas apa yang dimilikinya, atau penyesalan atas apa yang belum ia capai? Bagi Kang Jin-ho, selama hasilnya sama, siapapun yang mengambil alih Seosung SB bukan masalah, selama tidak jatuh ke tangan Ensung Motors. Jika dipikir secara dingin, warisan terbesar yang ditinggalkan sang ketua mungkin adalah penilaian akurat terhadap kapasitas Im Seung-yong. Keserakahan berlebihan selalu mengundang bencana, dan tampaknya, pria ini menginginkan lebih dari sekadar kapasitas yang dimilikinya. Namun itu bukan posisinya untuk menilai. Lagi pula, apakah itu benar-benar penting? Saat itu, Im Seung-yong menatap Kang Jin-ho dengan tenang. Ada yang ingin Anda sampaikan? Kang Jin-ho sedikit tersenyum. Kalau dilihat dari dekat, Anda tidak terlalu mirip kakak Anda seperti yang saya bayangkan. Benarkah? Jawab Im Seung-yong ringan. Orang-orang justru bilang saya persis dirinya saat muda. Percakapan mereka berlanjut sebentar dengan basa-basi formal. Tak lama kemudian, Kang Jin-ho berdiri. Sudah larut, Anda pasti lelah. Kami pamit dulu. Terima kasih sudah datang. Hati-hati di jalan, kata Im Seung-yong. Sekali lagi, turut berduka cita, jawab Kang Jin-ho sebelum pergi bersama Oh Tayu. Mereka berjalan keluar dari rumah duka. Oh Tayu menguap kecil. Kebanyakan makan jadi ngantuk. Kang Jin-ho meliriknya. Makan sebanyak itu sebelum tidur bukannya agak berlebihan. Tiba-tiba sebuah suara memanggil dari belakang. Permisi, apakah Anda CEO Kang Jin-ho dari OTK Company? Dua pria parubaya menghampiri mereka. Salah satunya tersenyum ramah. Senang bertemu dengan Anda. Saya Ru Cheoliun. Kang Jin-ho sedikit terkejut, namun segera menundukkan kepala sopan. Ah, halo, saya Kang Jin-ho. Tidak menyangka bertemu Anda di sini. Pria itu tersenyum lebih lebar. Anda mengenal saya? Tentu saja. Siapa yang tidak mengenal ketua RCK Bros? Jawab Kang Jin-ho. Kalau begitu, Bapak di sebelah Anda pasti. Pria di sampingnya langsung mengangguk. Senang bertemu Anda. Saya Shin Yong-do. Putri saya sering bercerita tentang Anda. Saya juga tidak menyangka senior di kampusnya ternyata CEO OTK. Saya juga terkejut saat Yuri memberitahu saya, jawab Kang Jin-ho sambil tersenyum. Ini rekan saya sekaligus COO kami, Oh Tayu. Senang bertemu Anda, kata Ru Cheoliun. Oh, halo, jawab Oh Tayu sedikit canggung. Ru Cheoliun lalu berkata, saya benar-benar terpukul dengan kabar akuisisi X-Corp. Itu luar biasa. Saya senang akhirnya kita bisa bekerja sama, lanjutnya. Saya bisa menjamin dia bukan tipe yang menjual informasi. Benar, jawab Kang Jin-ho tenang. Kalau tidak, kami tidak akan mengajukan penawaran. Setelah berbincang sebentar, mereka saling berpamitan. Ada pub yang sering kami datangi. Mungkin lain waktu kita minum bersama, kata Ru Cheoliun. Dalam hati, Kang Jin-ho bergumam. Setelah membahas kandidat kepala tim yang akan segera bergabung, meskipun sama-sama sibuk, mereka bahkan sempat membuat janji untuk minum bersama. Melihat mereka secara langsung, rasanya seperti sebentar lagi ia akan bertemu Warren Buffett. Setelah kedua pria itu pergi, Oh Tayu langsung bertanya, mereka memang sehebat itu? Kang Jin-ho tersenyum tipis. Di dunia game, mereka seperti Shigeru Ichikawa, pengembang Lost Fantasy. Oh Tayu membelalakkan mata, legenda di antara para legenda. Beberapa hari kemudian, tanpa terasa bulan Februari pun tiba. Pemakaman ketua Im Il-won yang sempat mengguncang seluruh negeri kini mulai menjadi kenangan. Perusahaan-perusahaan yang pernah dipimpinnya segera menggelar rapat darurat pemegang saham untuk menunjuk pemimpin baru. Seosung SB pun tak terkecuali. Di ruang kerja, Oh Tayu menatap layar ponselnya dengan serius. Sepertinya mereka mulai sadar kita sedang membeli. Forum investor sudah heboh. Ia menunjukkan grafik harga saham yang melonjak cepat, dari 170.000 won hingga menembus 200.000 won. Kang Jin-ho mengangguk pelan. Hari terus menambah kepemilikan. Sekarang sudah 4,7%. Oh Tayu bertanya, lalu apa yang kita lakukan sekarang? Aku memang sudah berencana berhenti di angka ini, jawab Kang Jin-ho tenang. Negosiasi penjualan saham Treasury Seosung SB juga sudah selesai. Ia menuangkan teh ke dalam cangkir, lalu perlahan memasukkan gula sambil berpikir. Mungkin, ini saatnya kita menampakkan diri. Tak lama kemudian, pasar saham langsung berguncang. Pengumuman resmi muncul, pembelian di pasar terbuka, 4,7%. Akuisisi saham Treasury, 6,3%. Total kepemilikan OTK Company, 11%. Akuisisi selesai. Di pasar, para investor langsung gempar. Media finansial ramai memberitakan langkah tersebut. Banyak analis berpendapat bahwa investor tidak seharusnya menjual saham Seosung SB sekarang karena OTK Company telah masuk sebagai pemain besar. Berita tentang penjualan saham Treasury baru saja dirilis, dan dalam hitungan jam dunia maya sudah dipenuhi spekulasi. Seseorang bergumam kesal di sebuah ruang rapat lain. OTK Company, bukankah mereka dulu berjanji menjauh dari politik dan finansial? Sejak kapan mereka bekerja sama dengan wakil ketua Im Jin-yong? Yang lain menjawab dengan tenang. Tenang dulu, memang tak terduga, tapi soal waktu bukan masalah.
Kang Jin-ho masuk sebagai White Knight, namun rencana besar kita belum gagal. Ia melanjutkan dengan nada yakin. Dengan kartu Unsung Motors, National Pension Service, media, dan dukungan pemerintah, posisi kita masih unggul. Presiden Im Seung-yong, ini Han Jae-yong. Percakapan mereka berlangsung singkat namun penuh makna. Prioritas utama Presiden Im Seung-yong jelas, mengamankan hak kendali manajemen Seosung S dan B, apapun caranya. Tak lama setelah menutup telepon, Im Seung-yong duduk diam sambil berpikir. Kalau dinilai secara dingin, ini pertarungan yang memang layak diperjuangkan. Namun ada satu hal yang tak ia pahami. Mengapa Wakil Ketua Im Jin-yong, pewaris Seosung Group, justru meminta bantuan spekulan finansial seperti Kang Jin-ho? Matanya menyipit sedikit. Berapa banyak yang ingin kau korbankan, kakak? Sementara itu, berbagai media mulai ramai memberitakan situasi terbaru. Di layar televisi, analis ekonomi berbicara dengan nada kritis. Penjualan saham treasury oleh Wakil Ketua Im Jin-yong bisa menjadi langkah keliru. Kita pernah melihat kasus serupa, bahkan Presiden Lee Soo-ha pernah diselidiki jaksa karena isu seperti ini. Belum lagi, Presiden Park Shin-yong baru-baru ini menekankan pentingnya kerjasama dengan konglomerat besar. Melihat pergerakan Presiden Im Seung-yong, jelas ia mengikuti arah kebijakan tersebut. Sedangkan konferensi pers tadi, kebijakan peningkatan imbal hasil pemegang saham adalah janji yang bisa diucapkan siapa saja. Di ruang tamu, Oh Tae-yu menatap televisi dengan wajah masam. Dia terang-terangan memihak Im Seung-yong. Di sisi lain, Kang Jin-ho sedang berbicara melalui telepon dengan Yuri. Ini pertunjukan, katanya tenang. Mereka sengaja membangun narasi untuk mengkritik kita. Yuri berkata di telepon, "Senior, kamu dengar." Sementara itu, Kang Jin-ho menjawab singkat di telepon. "Ya, lanjutkan." Di seberang, Yuri berbicara dengan nada serius. "Senior benar-benar terlibat di mana-mana sekarang. Media terus menyerang Anda." "Tidak apa-apa. Apa senior punya rencana?" Kang Jin-ho tersenyum tipis. "Aku punya." "Benarkah? Bisa diceritakan?" "Tidak," jawabnya tenang. "Ini informasi orang dalam." Yuri tertawa kecil. "Ah, baiklah. Sebentar lagi kau akan tahu," lanjut Kang Jin-ho. "Nyalakan TV 5 menit lagi." "Hah? Senior lagi melakukan sesuatu. Channel mana?" "Entahlah," jawabnya santai. "Nyalakan apa saja." Di layar televisi, siaran berita berlangsung serius. "Kurang dari 1 minggu menuju rapat umum pemegang saham," kata penyiar berita. Tanpa kartu khusus, keseimbangan suara tampaknya condong ke Presiden Im Seung-yong, itu penilaian sementara para analis. Tiba-tiba, pembawa berita menyentuh alat di telinganya. "Breaking news, baru saja masuk. Wakil Ketua Im Jin-yong mengadakan konferensi pers mendadak. Akan ada pengumuman besar." Kita langsung sambungkan ke siaran langsung. Kamera berpindah. Para wartawan berkumpul, menunggu. Pembawa acara di studio berkata pelan, "Sejujurnya, kalau hanya soal kebijakan pengembalian ke pemegang saham, saya tidak berharap banyak." Ia mendadak berhenti bicara, matanya melebar. "Tunggu," CEO Kang Jin-ho dari OTK Company, tiba-tiba muncul di lokasi. Di podium, Kang Jin-ho melangkah maju. "Selamat siang," katanya tenang. "Kita langsung ke inti." Di berbagai tempat, para petinggi bisnis terkejut melihat siaran tersebut, termasuk Han Cha-yang dan para eksekutif Seosung. "Kami mengumumkan bahwa OTK Company dan Seosung SB akan berinvestasi bersama," lanjutnya, "dan mendirikan joint venture di Amerika Serikat." Suasana langsung berubah tegang. "Tujuan kami adalah membangun pabrik baterai generasi berikutnya di AS." Di ruang rapat lain, seseorang membanting meja. "Ini tidak masuk akal. Bekerja sama dengan spekulan finansial seperti itu." Wakil Ketua Im Jin-yong, "Saya sangat kecewa." Direktur lain mencoba menenangkan. "Tolong hentikan nada seperti itu." "Tidak," orang itu memotong. "Dia hanya memaksakan ini supaya lolos dalam pemungutan suara. Kita harus mengungkap kebenarannya." Di konferensi pers, para wartawan langsung menyerbu pertanyaan. Apakah investasi ini benar-benar akan dilakukan sekarang? Bukankah ini hanya umpan untuk mempengaruhi suara pemegang saham? Dalam hati, Kang Jin-ho bergumam. "Ini soal bagaimana aku dipandang oleh dunia. Spekulan finansial yang hanya beruntung. Kalau aku dianggap tak bisa dipercaya, maka aku harus membuktikannya." Ia menekan remote kecil di tangannya. Layar besar di belakangnya menyala. Video muncul. Presiden Ronald terlihat berbicara di depan kamera. "Aku mendengar kabar ini melalui jalur resmi," katanya. "Ini kerjasama yang patut dikagumi dari Korea. Setiap perusahaan yang mengekspor ke Amerika Serikat harus belajar dari OTK Company dan Seosung." "Terima kasih OTK Company." "Terima kasih Seosung." Konferensi pers Kang Jin-ho mengguncang media global setelah seluruh stasiun TV Korea menyiarkan breaking news tentang dukungan Presiden Amerika Serikat terhadap aliansi OT Seosung. Reaksi publik dan industri terbelah, sebagian kagum pada strategi besar yang dianggap mampu membalikkan keadaan, sementara analis skeptis karena pasar baterai sedang kelebihan pasokan dan hubungan OTK dengan Unsung Motors dikenal buruk. Situasi berubah drastis ketika Daryl Sagan, CEO KAROS, diperkenalkan dan mengumumkan kerjasama strategis dengan Samsung serta kontrak pembelian penuh baterai selama 5 tahun, yang langsung meningkatkan kepercayaan pasar.
Pengumuman ini sekaligus memukul posisi Lim Seung-yong dalam perebutan kursi CEO. Ia menyadari strategi Kang Jin-ho menghapus alasan utamanya untuk maju sebagai kandidat karena solusi bisnis yang ia andalkan sudah didahului dan diamankan pihak lain. Dalam kondisi tertekan, Lim menunduk sambil memegang kepala, menandakan kekalahan mental dan mundurnya pengaruhnya di internal perusahaan. Tindakannya lebih berupa sikap pasif dan penerimaan pahit bahwa momentum telah berpindah sepenuhnya ke Kang Jin-ho dan aliansinya. Kang Jin-ho menerima telepon dari Im Jin-yang yang mengabarkan bahwa persetujuan rencana bisnis TB Company berhasil diamankan, sekaligus memberi selamat atas pelantikannya sebagai ketua dan CEO Seosong SB. Setelah restrukturisasi, saham Seosong Electronics naik hampir 5%, sementara Im Seung-yang kehilangan kendali manajemen dan sulit kembali ke dunia bisnis meski tetap sangat kaya. Di sisi lain, Kang Jin-ho mulai khawatir karena investasi besar di sektor otomotif menguras cadangan kas. Namun, investasi mereka di Faceit berkembang pesat dengan valuasi mencapai sekitar 70 miliar dolar. Setelah berdiskusi dengan Oh Tae-yu, Kang Jin-ho menghubungi pengacara Elia Kim, dan mereka sepakat untuk makan malam bersama setelah pekerjaan selesai. Beberapa saat kemudian, di area parkiran, Kang Jin-ho bertemu dengan Elia. "Oh, Tae-yu tidak ikut?" tanya Elia. "Katanya dia sebaiknya tidak ikut. Dia bilang mau pesan makanan online saja," jawab Kang Jin-ho. "Jadi cuma kita berdua, aku sudah reservasi." Tak lama kemudian, mereka sudah berada di sebuah kafe mewah di ruangan VIP room. Elia menatap hidangan di meja dengan mata berbinar. "Wow," katanya, "ini restoran terkenal. Keren banget, syukurlah kalau cocok dengan seleramu," kata Kang Jin-ho sambil tersenyum tipis. Ia kemudian memperhatikan penampilan Elia. "Ngomong-ngomong, model rambutmu berubah." "Aku sedang berpikir untuk menumbuhkannya," jawab Elia. "Menurutmu bagaimana, Jin-ho? Cocok tidak?" "Iya, menurutku cocok." "Memangnya ada yang tidak cocok untuk Elia?" balasnya santai. Elia tersenyum kecil. "Terima kasih, pujianmu bikin aku senang." Ia lalu menatapnya lebih lama sebelum berkata pelan, "Sebenarnya, hari ini ulang tahunku. Jadi aku ingin menerima ucapan darimu, Jin-ho." Kang Jin-ho sedikit terkejut. "Kamu harusnya bilang dari tadi." "Kita semua sibuk, aku juga," jawab Elia ringan. "Meski begitu, tetap saja, selamat ulang tahun, Elia." "Terima kasih," katanya dengan senyum hangat. Kang Jin-ho kemudian berkata, "Kamu tidak langsung pulang setelah makan, kan? Kita mau kemana?" tanya Elia penasaran. "Kemana lagi?" jawabnya sambil berdiri. "Kita mau beli hadiah." Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah mall besar. Kang Jin-ho mengajak Elia berjalan masuk sambil berkata santai, "Pilih saja apapun yang kamu mau. Aku akan membelikannya." Elia menoleh, sedikit terkejut. "Serius?" "Iya, serius," jawab Kang Jin-ho tanpa ragu. Elia lalu menunjuk deretan tas di etalase. "Kalau aku bilang aku mau semuanya, dari sana sampai ke sini." Dalam hati Kang Jin-ho bergumam, untuk berjaga-jaga, apa tadi aku sudah melepas limit kartu? Elia tertawa kecil. "Aku cuma bercanda, terima kasih sudah kepikiran sejauh itu. Sebenarnya aku memang berniat membelikanmu hadiah, meskipun bukan hari ulang tahunmu," kata Kang Jin-ho. "Kita tidak akan pulang sebelum membeli sesuatu, jadi sekalian pilih yang mahal." "Kamu tidak bisa menarik kata-katamu lagi, ya?" "Ah, iya, jawabnya sambil tersenyum pasrah. "Sudah lama aku tidak berbelanja," kata Elia. "Kamu suka belanja?" "Suka, cuma jarang ada waktu. Dulu waktu di Hong Kong, aku kadang belanja bareng Jessica." Mereka kemudian berhenti di sebuah toko perhiasan. Seorang petugas menyambut mereka. "Welcome, how may I help you?" Kang Jin-ho bertanya, "Apa Anda bisa berbahasa Korea?" Petugas itu mengangguk. "Tentu, apakah ada produk tertentu yang Anda cari?" Kang Jin-ho menoleh ke Elia. "Pilih saja sesukamu." Beberapa saat kemudian, Elia mencoba sebuah jam tangan dan memperlihatkannya. "Bagaimana, cocok sekali denganmu?" jawab Kang Jin-ho. "Bukan itu," kata Elia sambil tertawa kecil. "Maksudku, dari dua ini, yang mana lebih cocok?" Dalam hati Kang Jin-ho bergumam, bukankah kelihatannya sama? Tapi sepertinya dia sudah suka yang sedang dipakainya. "Yang itu lebih cantik," katanya akhirnya. "Kita ambil yang itu." "Tunggu, biar kupikirkan dulu," ujar Elia ragu. "Kenapa? Kalau dipikir-pikir, sepertinya agak terlalu mahal." "Tidak apa-apa, ini kan hadiah ulang tahunmu." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Sebagai gantinya, bukan benar-benar gantinya, aku juga ingin membelikan hadiah untuk ibu dan kakak Yunju. Kamu mau membantuku memilih?" Elia tersenyum hangat. "Baiklah, kamu memang perhatian sekali, terima kasih hadiahnya. Aku bakal sering memakainya." Salah seorang petugas toko lalu bertanya dengan sopan, "Mau dicicil berapa bulan?" Kang Jin-ho menjawab santai, "Langsung cash saja." Tiba-tiba seorang staf lain datang dengan wajah sedikit gugup. "Permisi, Anda CEO Kang Jin-ho, benar?" "Ah, ya, benar," jawabnya singkat. Staf itu langsung menunduk hormat. "Terima kasih telah mengunjungi cabang kami. Saya akan segera melapor ke manajer." Kang Jin-ho mengangkat tangan, sedikit canggung. Tidak perlu sampai begitu.
Beberapa saat kemudian, mereka keluar dari mall dan berjalan menuju mobil. Kang Jinho melirik jam tangan di pergelangan Elia yang terus ia lihat berulang kali. Kamu menyukainya sampai segitunya? Tentu saja, jawab Elia sambil tersenyum. Ini hadiah pertama yang pernah kamu belikan untukku. Ada hal lain yang ingin kamu lakukan? Tanya Kang Jinho. Elia mengangkat alisnya. Apa kamu tidak berlebihan? Selama masih hari ulang tahunmu, sampai tengah malam aku akan mengabulkan semua keinginanmu. Elia tertawa kecil. Mendengar itu aku jadi merasa seperti Cinderella. Begitu tengah malam tiba, mobil ini bisa saja berubah jadi mobil kecil, jadi cepat katakan, balasnya bercanda. Kalau mau berubah, kata Elia sambil tersenyum nakal, aku lebih memilih mobilnya Oh Tayu. Waktu itu aku sangat bersenang-senang. Ah, sayangnya waktunya diperpanjang, kata Kang Jinho. Elia tertawa pelan. Sayang sekali, aku ingin menumpangnya lagi setelah sekian lama. Ia terdiam sejenak, matanya tampak menerawang. Mengingat hari itu, aku jadi teringat tempat yang ingin kukunjungi. Kemana? Beberapa saat kemudian, di puncak sebuah gedung tinggi pada malam hari, mereka duduk berdampingan, memandangi lampu-lampu Seoul yang berkilauan di bawah. Pemandangan malam Seoul memang indah, kata Elia pelan. Kamu tahu, kamu pernah mengatakan itu sebelumnya, jawab Kang Jinho. Elia menoleh, sedikit terkejut. Kamu ingat, saat mereka hendak mengambil kopi secara bersamaan, tangan mereka tanpa sengaja bersentuhan. Elia tidak menarik tangannya, sebaliknya, ia justru menggenggam tangan Kang Jinho dengan wajah memerah. Apa kamu ingin mengatakan sesuatu? Ah, itu, Kang Jinho terdiam. Dalam hatinya ia bergumam, tanpa sadar aku menggenggam tangannya. Namun pikiran tentang perusahaan dan berbagai tanggung jawab yang menumpuk melintas di kepalanya. Bisakah kamu memberiku sedikit waktu? Katanya akhirnya. Elia mengangguk pelan. Ah, aku mengerti, tapi jangan membuatku menunggu terlalu lama. Dalam hati Kang Jinho bergumam, seolah menegaskan bahwa perasaan kami bukanlah sebuah kesalahpahaman. Terima kasih, ucapnya lirih. Keesokan harinya, di gedung Otega Company, Kang Jinho sedang duduk di belakang mejanya ketika seorang tamu masuk. Saya dengar tidak mudah bertemu Anda, CEO. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kang Jinho tetap menatap berkas di tangannya. Kebetulan ada rapat yang mundur sekitar 5 menit. Jadi, apa keperluan Anda datang ke sini? Wanita di depannya adalah Direktur Eksekutif Han Yorin, sepupu Wakil Ketua Han Chae-yong sekaligus putri Presiden Eon Sengkar. Han Yorin melangkah perlahan mendekati jendela besar. Pemandangannya bagus. Apakah gedung ini milik Otega Company? Waktu Anda tinggal 4 menit, jawab Kang Jinho datar. Han Yorin tersenyum tipis. Pertunangan saya batal karena Anda. Anda sadar itu, kan? Dengan Presiden Im Seung Ryong dari Eon Seung Electronics. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, karena rencananya berantakan gara-gara aku, pembicaraan pernikahan itu pun otomatis dibatalkan. Lalu, katanya singkat, apa maksud Anda? Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih, jawab Han Yorin santai. Saya memang tidak terlalu menyukainya. Dia pasti akan tersinggung kalau mendengarnya. Han Yorin tertawa kecil. Lagi pula, setelah didatangi ketua Im Jin Yang, dia tak akan bisa menunjukkan wajahnya di industri ini lagi. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh. Tahukah Anda, kita pernah satu kampus di Universitas Korea. Saya jurusan seni rupa modern. Mungkin kita pernah berpapasan setidaknya sekali. Saya hanya kuliah 1,5 tahun, jawab Kang Jinho singkat. Han Yorin mengangguk pelan, lalu berbalik menuju pintu. Anda pasti sibuk. Saya pamit dulu. Saya tidak akan mengantar, kata Kang Jinho. Sesaat sebelum keluar, Han Yorin berhenti di depan pintu dan menoleh. Ah, mau mendaftar kartu kredit. Kami baru meluncurkan kartu khusus VVIP. Saya bisa memberi diskon khusus biaya tahunan. Saya akan mempertimbangkannya setelah Eon Seung Card dipisahkan dari Eon Seung Group. Han Yorin tersenyum seolah sudah menduga jawabannya. Sudah saya duga Anda akan berkata begitu. Ia membuka pintu. Hubungi saya kalau berubah pikiran, atau kalau bosan minum sendirian. Saat itu Oh Taeyu berkata kepada Kang Jinho. Sikapmu dingin tanpa alasan. Kau benar-benar bertingkah seperti pria yang punya pacar, CEO. Kang Jinho langsung terkejut. Woi, jangan ngagetin begitu. Oh Taeyu tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, beberapa hari lalu kau memang punya rencana makan malam dengan Elia, kan? Tapi Elia orang baik, jadi seharusnya tidak ada masalah. Kang Jinho menghela napas. Apa kau punya kepribadian ganda? Kau menyeramkan. Tidak terjadi apa-apa kok. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama kau di sini? Aku menunggu di belakang. Berniat pergi bersamamu setelah rapat selesai. Pergi kemana? Kau kan sudah setuju menonton baseball bersama senior Im Jin Yang. Kau lupa, Kang Jinho mengernyit. Bukannya itu jadwal malam, seingatku begitu. Dalam hati Kang Jinho bergumam. Putri konglomerat dari Eon Seung Card datang hanya untuk berterima kasih padaku. Dan sekarang, Ketua Im Jin Yang dari Seosung Group bahkan menelepon nomor pribadiku untuk mengajakku menonton baseball. Keesokan harinya, seorang pria sedang menonton berita di televisi.
Pembawa berita berkata, berita olahraga hari ini, pertandingan eksibisi antara Samsung Oregon dan Jalan Giants telah digelar. Para pemain Samsung Oregon berada di bawah tekanan tinggi karena ketua Im Jin yang dari Samsung Group hadir langsung di stadion. Pembawa berita melanjutkan, yang lebih mengejutkan, CEO Kang Jin Ho dari OTK Company terlihat duduk tepat di sebelahnya. Alasan kedatangan keduanya diduga berkaitan dengan pembangunan pabrik baterai di Amerika Serikat melalui joint venture TB Company. Pria yang menonton itu langsung mematikan televisi. Ia bergumam dalam hati, seorang bocah 20-an berani bergandengan tangan dengan bajingan Oh Nung. Ditambah lagi Amerika berada di pihaknya. Ia menghela napas panjang, sekarang menyentuhnya sembarangan akan menjadi langkah berbahaya. Ini bukan saatnya hanya duduk diam dan menonton. Keesokan harinya, Oh Tayu menunjukkan foto-foto lucu dari internet saat mereka di stadion baseball. Mereka bercanda soal citra publik, lalu Oh Tayu mengusulkan membuat tim baseball, tetapi Kang Jin Ho menilai biayanya besar dan izin liga sulit. Oh Tayu kemudian mengusulkan alternatif yang lebih realistis, membentuk tim e-sport. Beberapa saat kemudian, mereka memanggil ketua tim PR, Jong Ki-hong. Jong Ki-hong berdiri di depan layar presentasi. Kalau mendengar kata programmer, kebanyakan orang langsung membayangkan kekayaan dan ketenaran. Padahal kenyataannya hanya sedikit pemain yang memiliki gaji tahunan di atas 100 juta won. Karena itu, akhir-akhir ini banyak programmer terkenal pindah ke Cina. Oh Tayu menghela napas kesal. Bisa-bisanya negara kehilangan talenta internasional seperti itu. Senior Sangyop yang duduk di meja rapat angkat bicara. Tapi apakah ini benar-benar berdampak untuk PR? Banyak orang seperti saya bahkan tidak tahu apa itu e-sport. Kang Jin Ho menjawab tenang. Strategi berbiaya rendah biasanya memang punya dampak promosi yang lebih kecil. Sangyop mengangguk. Lagi pula kita perusahaan B2B. PR besar-besaran mungkin tidak terlalu diperlukan. Bagaimana kalau anggarannya dialihkan ke iklan saja? Relasi dengan media juga bisa membaik. Oh Tayu menimpali. Kalau dicoba, sepertinya masih masuk akal. Dalam hati Kang Jin Ho bergumam. Dia benar-benar bersemangat. Dilihat dari perjalanan OTK Company sejauh ini, banyak keputusan yang dipengaruhi oleh Oh Tayu berjalan mulus. Bahkan beberapa proyek langsung menjadi hit besar. Naluri investasinya memang tajam, terutama di sektor-sektor tertentu. Saat itu Kang Jin Ho berkata, baiklah, kalau begitu kita mulai dari kecil dulu. Misalnya turnamen game internal, kampus ini melawan kampus ini. Oh Tayu langsung mengangguk, ide bagus, sekalian jadi pengalaman operasional juga. Jong Ki-hong yang duduk di depan layar bertanya, mau pakai game apa? Oh Tayu menjawab sambil menunjuk layar ponselnya, ketua tim, kita semua pernah coba ini, dan ini. Jong Ki-hong tertawa kecil, tentu saja, waktu muda aku sering nongkrong di warnet. Oh Tayu menambahkan lagi dengan semangat, kalau begitu pasti tahu ini. Easter egg yang tersembunyi. Jong Ki-hong terkejut. Wah, aku sudah main game ini 10 tahun, tapi baru tahu kalau ada tim e-sport resminya. Dalam hati, Kang Jin Ho yang menatap mereka bergumam. Tanpa disangka, keduanya saling melengkapi dengan sangat baik. Saat itu senior mereka, Sangyop, membuka suara. Jin Ho, soal laporan KAROS yang kau bagikan, apa sudah aman seperti ini? Kang Jin Ho mengangkat alis. Maksudnya, Sangyop menjelaskan, setelah kebijakanmu memicu gesekan dengan pihak dealer, kondisinya terlihat kurang bagus. Bukan salahmu, tapi aku sempat bertanya-tanya apakah ini benar-benar baik-baik saja. Kang Jin Ho menjawab dengan tenang. Ada kabar baik juga, tolong perhatikan baik-baik. Kami akan menutup semua kerugian yang ada sampai saat ini. Sangyop berkata, begitu. Baiklah, kalau itu keputusanmu. Kang Jin Ho berkata, berkat pengumuman pendirian pabrik di AS, Samsung Electronics diam-diam dikeluarkan dari daftar palu Ronald. Dalam hati, Sangyop bergumam, kadang secara tiba-tiba, aku tidak tahu masa depan apa yang sedang Jin Ho lihat. Lalu Sangyop berkata, tak pernah terpikir aku akan hidup di masa Amerika menyerukan proteksionisme sementara Cina berteriak soal perdagangan bebas. Dalam hatinya ia kembali bergumam, bahkan aku yang dulu dijuluki jenius matematika harus berlutut di hadapan kegilaan market. Ia menyaksikan Kang Jin Ho mengatur papan seolah-olah sedang memandang dunia dari atas. Saat itu Kang Jin Ho berkata, mau makan malam bersama. Sangyop mengangkat tangan sambil berkata dalam hati, bahkan membayangkannya saja terasa mengerikan. Dia menjawab, tidak hari ini. Aku sudah ada janji makan malam dengan seorang teman. Malam harinya, seseorang menyapanya, hei, CEO Park, apa kabar? Ayo, aku sudah reservasi restoran. Dia adalah pejabat Kementerian Keuangan golongan 5, Chai Min-sik. Park Sangyop menjawab, kau yang traktirkah? Chai Min-sik tertawa, hei, gaji PNS itu berapa sih? Santai sedikitlah. Sangyop berkata, coba lihat dulu tempatnya, nanti baru kupikirkan. Beberapa saat kemudian, setelah tiba di restoran mewah, Sangyop tertawa kecil. Lumayan juga pilihannya, tapi mentraktir segini apa tidak kena UU anti suap?
Min Sik menjawab, kau sendiri kan yang mau bayar, jadi diam saja. Sang Yop tertawa, hei, siap. Bagaimana kerjaan? Hidup PNS itu ya bisa ditebak, jawab Min Sik. Tapi kalau di Kementerian Keuangan enak kan, bisa mengatur kementerian lain. Min Sik menggeleng, yang atasan sih mungkin, kalau bawahan, kerja sampai mati. Mereka terdiam sejenak sebelum Sang Yop berkata, dulu mereka bilang begitu ke aku. Aku sampai kaget. Min Sik mengangkat alis. Oh serius, aku baru tahu. Maksudmu apa? Kau juga ada di situasi itu, kau juga ada di sana, kan? Min Sik mengangguk. Ya, aku di sana juga. Saat itu telepon Min Sik berdering. Sang Yop memperhatikannya. Dari tadi kau kelihatan tidak fokus. Jangan bilang kau punya pinjaman. Butuh berapa? Ah, bukan itu. Kalau bukan, terus apa? Min Sik menarik napas. Ada seseorang yang ingin ku kenalkan padamu. Aku tahu ini bakal bikin kau tidak nyaman, tapi tolong, sekali saja. Aku juga dapat tekanan dari atas. Sang Yop mengernyit. Siapa? Min Sik tersenyum tipis. Hei, seriusan, makasih loh. Langsung aku kabari orangnya. Beberapa saat kemudian, seseorang membuka pintu ruangan itu. Ah, pasti ini terasa mendadak bagi Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Halo, CEO Park Sang Yop. Dia adalah pejabat administrasi umum Blue House, Baek Ji-hyun. Baek Ji-hyun tersenyum sopan. Maaf karena tidak memberitahu sebelumnya. Saya sering mendengar tentang CEO K Company. Karena sudah lama ingin bertemu, saya meminta bantuan pejabat CE Min Sik. Ia lalu mengangkat botol minuman. Bolehkah saya menuangkan minum juga? Di sampingnya, CE Min Sik tampak sedikit tegang karena Ji-hyun duduk terlalu dekat. Sang Yop berkata singkat, silakan. Baek Ji-hyun kemudian menoleh pada Min Sik. Tolong beritahu sopir di luar bahwa pembicaraan ini mungkin akan lama. Suruh dia makan dulu. Min Sik langsung berdiri. Baik, silakan berbincang dengan santai. Setelah Min Sik pergi, suasana ruangan menjadi lebih sunyi. Sang Yop menatap langsung ke arah Ji-hyun. Saya langsung ke inti saja, apakah presiden yang mengutus Anda? Baek Ji-hyun mengangguk pelan. Benar, presiden sangat tertarik pada CEO Park Sang Yop. Kami juga memahami bahwa situasi ini mungkin terasa kurang nyaman. Ia tersenyum tipis. Terima kasih. Meski Anda sudah tahu afiliasi saya, Anda tidak langsung pergi. Saya menganggap Anda menilai pembicaraan ini setidaknya layak didengar. Bae Ji-han berkata, tindakan yang baru saja dilakukan CEO Kang Jin-ho saja sudah mengejutkan, naluri investasi yang luas dan dorongan yang tak terbendung. Orang seperti itu jarang, mungkin tak akan muncul lagi. Siapapun bisa mengelola toko kecil di lingkungan, kalau gagal dampaknya kecil. Tapi jika perusahaan sebesar OTK Company bermasalah, itu bisa menjadi isu nasional. Bahkan di kasino yang diatur pun tidak ada yang bisa menang 100%. Dengan strategi investasi seagresif itu, ujungnya bisa kehancuran. Dari sudut pandang CEO Park Sang Yop yang berada di tengah pusaran ini, tekanan dan ketakutan terasa nyata. Baek Ji-han kembali berbicara dengan nada tenang. Ada situasi di mana semuanya bisa runtuh dalam semalam, dan itu bisa terjadi secara bertubi-tubi. Sang Yop menatapnya tajam. Kalau begitu, tolong jelaskan secara konkret. Baek Ji-han tersenyum tipis. Pertama, pemerintah tidak ingin bermusuhan dengan OTK Company. Kami hanya ingin bersiap, jika suatu saat CEO Kang Jin-ho tidak dapat menjalankan tugasnya. Itu saja. Alis Sang Yop sedikit terangkat. Anda menyuruh saya mengkhianatinya. Baek Ji-han tertawa kecil, seolah pertanyaan itu terlalu ekstrim. Astaga, itu terdengar menakutkan sekali. Sama sekali bukan begitu. Anggap saja ini jaring pengaman. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Kami hanya ingin mencegah perusahaan bernilai 50 triliun dikendalikan oleh satu orang saja. Ini juga demi kebaikan CEO Kang Jin-ho. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Meski hanya K Company, jika suatu hari kendali perlu dialihkan kepada Anda, itu bisa mencegah keruntuhan seketika. Jadilah asuransi bagi CEO Kang Jin-ho. Sang Yop tetap diam, tak perlu memikirkan detail prosesnya sekarang, lanjut Baek Ji-han. Jawab satu hal saja, CEO Park Sang Yop, Anda juga punya ambisi, bukan? Sang Yop tersenyum tipis. Ambisi, tentu saja punya. Baek Ji-han mengangguk pelan. Baik, saya mengerti. Sejenak suasana hening. Lalu Sang Yop berkata santai, bisa tolong tuangkan minumannya. Lalu Baek Ji-han berkata, tentu, silakan diminum, sambil menuangkan minuman ke dalam gelas. Ia tersenyum tipis. Pantas saja Anda memimpin perusahaan besar. Bahkan minuman yang Anda pilih pun terasa berkelas. Namun tiba-tiba, Park Sang Yop berdiri. Ia mengambil gelas yang baru saja dituangkan, lalu tanpa peringatan langsung melemparkannya ke arah wajah Baek Ji-han. Cairan minuman memercik. Baek Ji-han tersentak dan berkata dengan marah, sial, apa-apaan ini? Tatapan Sang Yop berubah dingin dan tajam. Sepertinya Anda salah paham, ucapnya pelan namun tegas. Yang saya takuti bukan kegagalan itu sendiri, melainkan ketidakmampuan saya memahami sepenuhnya masa depan yang dilihat CEO Kang Jin-ho. Ia berhenti sejenak, matanya tidak lepas dari Baek Ji-han.
Dan justru karena ambisinya melimpah, itulah alasan saya memilih berada di bawah kepemimpinan CEO Kang Jin Ho. Suasana ruangan mendadak menjadi sunyi dan menegangkan. Saat itu Baek Ji-han berkata dengan nada menekan, "Hei, Park Sang-yeop, masih belum terlambat. Katakan saja tadi itu kesalahan karena tanganmu terpeleset. Cepat." Ia menatap tajam. "Kau mau menutup bisnismu hanya karena satu keberuntungan sesaat. Kurasa, kau orang yang membuat keputusan rasional." Dalam hati, Sang-yeop bergumam. "Keputusan rasional, dulu aku juga percaya market bergerak seperti itu. Saat semuanya normal, tak ada masalah besar. Tapi cukup satu guncangan kecil, kegilaan dan ketakutan bisa menerobos lewat celah sekecil apapun." Potongan ingatan melintas di kepalanya. Koreksi apa? Donald menang, beli full. Tes, aku salah pencet tombol, itu seluruh tabungan hidupku. Dia hebat bekerja, tapi wajahnya menyebalkan, jual semuanya. Ia menghela napas. Di dunia yang penuh pilihan kacau, berapa banyak orang yang benar-benar melihat kebenaran. Bahkan aku dan senior Oh Hyun-jo, dengan informasi yang sama, hanya mengikuti instruksi Jin Ho. Baek Ji-han kembali berkata, "Kalau kalian terus seperti ini, semuanya akan hancur. Aku bilang begini karena kasihan. Kalian harusnya tahu lebih baik." Duduk kembali. Dalam hati, Sang-yeop bergumam. Orang-orang tak akan pernah memahami makhluk seperti apa Kang Jin Ho itu. Ia berdiri. "Saya masih ada pekerjaan. Saya pergi dulu. Makanan saya akan saya bayar. Sisanya, anggap saja biaya laundry." Ia melangkah pergi. Baek Ji-han berkata keras, "Hei, Park Sang-yeop, kembali dan duduk." Temannya buru-buru menyusul. "Hei, kau gila, balik dan minta maaf sekarang." Sang-yeop menatapnya dingin. "Kau minta tolong padahal tahu aku akan dapat masalah seperti ini." "Aku cuma minta bantuan," jawab temannya gugup. Sang-yeop berbalik sambil berjalan pergi. "Pergi sana, orang sepertimu bahkan tak layak disebut teman. Jangan pernah hubungi aku lagi." Temannya berteriak, "Sialan, ini juga menguntungkan buatmu." "Hei, Park Sang-yeop, kau sedang membuat kesalahan besar." Tanpa menoleh, Sang-yeop hanya mengangkat jari tengahnya. Beberapa saat kemudian, gedung Oat Company. Di ruang rapat, Sang-yeop menceritakan semuanya. Kang Jin Ho berkata, "Tawarannya terlihat bagus. Kenapa senior menolaknya? Apa aku terlihat seperti angsa bertelur emas?" Sang-yeop tersenyum tipis. "Lebih dari itu, mungkin burung unta." Oh Taejo berkata, "Tapi gerakan mereka terlalu terang-terangan." Oh Hyun-ju menambahkan, "Sepertinya mereka memang tidak peduli diketahui. Itu juga peringatan bahwa mereka bisa mendekati karyawan lain kapan saja." Kang Jin Ho mengangguk. "Kita harus menganggap informasi dasar sudah bocor." Oh Taeyu berkata, "Untuk ukuran seorang presiden, tindakannya seperti preman." Elia berkata pelan, padahal dia sudah diam cukup lama. "Kenapa sekarang bergerak lagi?" Kang Jin Ho menjawab, "Sepertinya kita menyentuh urat saraf mereka lewat akuisisi Seosong SMI." Yun-jo berkata, "Terus bermusuhan begini tidak baik. Mungkin kita perlu mengulurkan ranting zaitun." Kang Jin Ho bertanya, "Bagaimana caranya?" "Kita beri mereka kontrak material interior dan airbag untuk Karos." Kang Jin Ho menoleh. "Menurut kakak, dia akan menerimanya?" Oh Taeyu menyela sambil tersenyum sinis, "Kalau ada uang, dia tipe yang memaafkan bahkan pembunuh orang tuanya sendiri." Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam. Entah kenapa, rasanya itu benar. Kenangan demi kenangan melintas. Ia menarik napas panjang. "Kalau mengingat semua yang sudah kita lalui, aku masih belum puas." Tatapannya berubah tajam. "Mari kita serang sekali lagi." Setelah rapat, Kang Jin Ho menjelaskan bahwa tujuan mereka bukan menyerang PAS secara langsung, melainkan menganalisis ulang alur dana dan transaksi merger untuk memberi tekanan strategis. Ia juga menerima pesan bahwa pemerintah akan mendorong mobil hidrogen melalui dukungan besar, yang menunjukkan keberpihakan pada Ensung Motor sebagai upaya membalik kegagalan sebelumnya di sektor mobil listrik. Kang Jin Ho kemudian menjelaskan perbedaan mobil listrik dan mobil hidrogen kepada Oh Taeyu. Keduanya menggunakan listrik, tetapi mobil hidrogen menghasilkan listrik dari reaksi hidrogen dan oksigen. Meski memiliki keunggulan seperti pengisian cepat dan jarak tempuh lebih jauh, mobil hidrogen masih mahal dan minim infrastruktur. Namun, jika pemerintah berhasil mengatasi masalah ini dan biaya turun, keseimbangan industri bisa berubah, dan dari sudut pandang pemerintah mobil hidrogen dinilai lebih mudah dipajaki. Di sisi lain, Han Cha-yong memimpin rapat di Ensung Motors untuk membahas masa depan mobil hidrogen, meski beberapa peserta meragukan proyek tersebut karena kegagalan sebelumnya, harga yang mahal, perkembangan pesat mobil listrik, serta minimnya infrastruktur pengisian. Ia menjelaskan bahwa pemerintah berencana memberikan dukungan besar, termasuk subsidi kendaraan dan hibah pembangunan stasiun hidrogen, sehingga hambatan infrastruktur diperkirakan akan segera teratasi. Menurut Han, dukungan pemerintah yang kuat akan memfokuskan industri pada mobil hidrogen, sementara mobil listrik dianggap hanya solusi transisi. Ia menekankan bahwa kunci keberhasilan kini adalah menurunkan biaya melalui riset tangki penyimpanan dan fuel cell agar dapat bersaing dengan baterai listrik, bahkan menyatakan siap mempertaruhkan masa depan perusahaan pada pengembangan mobil hidrogen sebagai kendaraan ramah lingkungan terbaik.
Sementara itu, di sisi lain, Oh Tayu bertanya kepada Kang Jin Ho, jadi, apa yang kau lihat? Kang Jin Ho berdiri perlahan. Di dalam benaknya, sebuah tulisan melintas. Profesor Kim Ho Min meraih Nobel Kimia atas pengembangan baterai generasi berikutnya. Ia menatap lurus ke depan dan menjawab singkat. Masa depan, mobil listrik. Beberapa hari kemudian, pemerintah secara resmi mengumumkan dukungan besar-besaran terhadap kendaraan hidrogen. Negara akan turun langsung membangun stasiun pengisian hidrogen, dengan target jumlah stasiun meningkat 3 kali lipat dalam tahun ini. Di saat yang sama, Toyota, Audi, dan BMW membentuk aliansi paten dan mengumumkan rencana pengembangan mobil hidrogen. Dorongan Presiden Park Sang-yeon terhadap Ensung Motors pun akhirnya diumumkan secara terbuka. Sementara itu, di kantor OTK Company, seseorang mengetuk pintu ruang kerja CEO. "Permisi, Pak CEO. Saya dengar Anda ingin bertemu saya." Kang Jin Ho mengangkat pandangannya. "Park Kwang Yun, kau lulusan jurusan kimia dari Universitas Korea, benar?" "Betul, Pak. Aku ingin tahu, apakah kamu mengenal Profesor Kim Ho Min?" Park Kwang Yun sedikit terkejut. "Profesor Kim Ho Min? Ya, saya mengenalnya. Beliau orangnya seperti apa?" "Beliau biasanya hanya mengajar satu mata kuliah tiap semester. Seingat saya, hampir seluruh waktunya dihabiskan di laboratorium." Kang Jin Ho mengangguk pelan. Ada hal lain yang mencolok. Julukannya, si eksentrik. Tapi orangnya baik dan sangat berbakat. Setahu saya beliau juga cukup dekat dengan ketua jurusan administrasi bisnis. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam. "Oh, beliau dekat dengan ketua jurusanku. Itu membuat segalanya lebih mudah." "Baiklah, terima kasih atas informasinya." Park Kwang Yun membungkuk ringan. "Saya pamit dulu." Kang Jin Ho membicarakan rencananya merekrut Profesor Kim Ho Min untuk pusat riset baterai bersama Seosung SB, meski dana likuid terbatas. Park Sang-yeop awalnya mengira itu hanya diskusi biasa, tetapi terkejut saat mengetahui ambisi besar mendirikan lembaga riset, bahkan dengan harapan riset tersebut bisa menghasilkan pencapaian besar di masa depan. Mereka juga menyinggung investasi Bitcoin yang nilainya melonjak signifikan, meski secara rasional sebaiknya dijual. Jin Ho memilih menahannya sambil tetap mining karena ingin menjaga kesiapan dana menghadapi peluang besar. Di tengah diskusi, Oh Tayu datang membawa kabar bahwa game Lost Iris Fantasy M akan segera rilis, memicu optimisme karena investasi mereka menunjukkan hasil kuat dengan penjualan awal besar dan potensi menutup biaya pengembangan sejak hari pertama. Keberhasilan proyek game ini memberi mereka tambahan dana dan kepercayaan diri untuk melanjutkan rencana ambisius berikutnya, yaitu mendirikan lembaga riset baterai. Keesokan harinya, Universitas Korea, di ruang ketua jurusan administrasi bisnis. Profesor itu tersenyum lebar. "Wah, lihat siapa yang datang. Bukankah ini Kang Jin Ho, CEO OTK Company, dan juga mahasiswaku?" "Sudah lama ya, Prof. Apa kabar? Kau menyembunyikannya dengan rapi." "Maafkan saya." Profesor itu tertawa kecil. "Tak perlu minta maaf. Itu pujian. Siapa sangka investor yang mengguncang market saat Brexit ternyata mahasiswaku. Seluruh kampus heboh setelah konferensi persmu." "Saya sudah dengar dari Yuri," jawab Kang Jin Ho merendah. "Saya masih harus banyak belajar. Sebagian besar pekerjaan dilakukan rekan-rekan saya." Profesor itu menggeleng. "Aku memang tidak lagi berada di posisi mengejar CEO perusahaan besar, tapi mengelola manusia adalah dasar manajemen. Dan kau melakukannya dengan baik, persis seperti yang diajarkan. Semua berkat Anda, Prof." "Berkatku apanya? Kau yang hebat, Jin Ho." Profesor itu lalu menambahkan, "Aku sudah membicarakan permintaanmu. Kau bisa langsung ke laboratorium." Kang Jin Ho berdiri dan tersenyum. "Terima kasih, Prof. Ah, tunggu. Sebelum kau pergi." "Ya." Profesor itu menyerahkan selembar kertas. "Tolong tinggalkan tanda tangan." Kang Jin Ho tampak terkejut. "Tanda tangan?" Profesor itu tersenyum bangga. "Ingat hadiah yang pernah kau berikan dulu. Tanda tanganmu akan kupajang di sebelah tanda tangan Chess Southwell." Beberapa saat kemudian, Kang Jin Ho menuju ruangan lain. Ia menghampiri seorang petugas yang duduk di depan komputer. "Saya punya janji dengan Profesor Kim Ho Min." Petugas itu menoleh. "Nama Anda?" "Kang Jin Ho." Petugas tersebut langsung terlihat terkejut. "Hah? Apa, Kang Jin Ho? Silakan gunakan kartu akses ini dan menuju ruang 705. Tak lama kemudian, Kang Jin Ho berdiri di depan pintu ruang 705. Ia mengetuk pelan sebelum membuka pintu. "Permisi, apakah ada orang di dalam?" Begitu masuk, pandangannya langsung tertuju pada papan tulis besar yang dipenuhi rumus dan diagram kompleks. Saat ia sedang mengamatinya, tiba-tiba seseorang mendekat dari belakang. "Kau paham tulisan di papan itu?" Kang Jin Ho sedikit terkejut lalu segera membungkuk sopan. "Ah, maaf. Pintunya terbuka, jadi saya masuk." "Apakah Anda Profesor Kim Ho Min?" Pria itu tersenyum tipis. "Aku sudah dengar dari Prof. Kim Yong Jun. Jadi kau Kang Jin Ho yang sedang ramai dibicarakan itu." Ia berjalan menuju meja kecil. "Kau suka kopi?" Beberapa saat kemudian,
Profesor Kim Ho Min menjelaskan perbedaan utama pada baterai lithium-ion, NCM dan LFP, serta trade-off antara kapasitas dan keselamatan. Ia menyinggung ledakan pada Samsung L6 yang memaksa banyak produsen menurunkan kapasitas demi keamanan, sambil menerangkan bahwa ia berafiliasi dengan Universitas Korea. Profesor juga menyoroti dampak luas elektrifikasi kendaraan. Dari sekitar 90 juta unit penjualan mobil global, mobil listrik termasuk plug-in hybrid masih kecil tanda kurang lebih 750 ribu unit, tetapi pertumbuhan permintaan bahan baku, terutama kobalt dari Kongo, menyulitkan harga dan pasokan. Riset mereka fokus pada 3 tantangan besar: meningkatkan keamanan, menaikkan kapasitas, dan mempercepat pengisian. Mahasiswa Kang Jin Ho menawarkan mendirikan pusat R&D baterai di OTK Company dan mengundang profesor tersebut menjadi direktur, menjanjikan dukungan jangka panjang serta pembagian keuntungan, 30% untuk pusat riset, sehingga profesor terkejut membandingkannya dengan kisah komersialisasi penemuan seperti Thomas Edison dan nasib inovator seperti Nikola Tesla. Setelah keluar dari ruang itu, Kang Jin Ho menelepon seniornya dan berkata, "Halo, senior," katanya dia akan memikirkannya. Sang Yop menjawab, "Bahkan setelah syarat sehebat itu, ngomong-ngomong, bukankah dukungan riset 10 tahun terlalu lama?" Kang Jin Ho berkata, "Aku hanya menugaskannya karena tahu tak akan selama itu." Sang Yop berkata, "Bagaimana kalau dia sengaja menunda pengembangan?" Kang Jin Ho berkata, "Aku sudah mengetahuinya saat berbincang dengannya." Sementara itu, para mahasiswa yang melihat Kang Jin Ho berkata, "Hei," katanya Kang Jin Ho ada di kampus. Kang Jin Ho berkata, "Serius?" Saat itu Kang Jin Ho berkata, "Lagi ditelepon, dia kemungkinan besar akan menerima. Mulailah cari gedung pusat riset." Sang Yop berkata, "Siap, akan segera aku urus." Sementara itu, mahasiswa lain berkata, "Ah, barusan lihat-lihat, itu tadi Kang Jin Ho, kan?" "Kang Jin Ho di mana?" Saat itu Kang Jin Ho sudah bersembunyi di balik gedung. Tiba-tiba Kang Jin Ho berkata, "Ah, kamu mengagetkan." Dari telepon terdengar suara, "Jin Ho, suara apa itu?" "Kamu tidak apa-apa." Kang Jin Ho berkata, "Kamu mengagetkan aku, Yuri." Saat itu Yuri menariknya ke samping gedung dan berkata, "Senior, kamu tidak bisa lewat sini sekarang.